Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba review ya, bahas lagi. Ini dari web satunya itu Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Ini ya, berarti dari yang pertama ini ya, bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Itu ya, cabang-cabang ilmu sains itu kan pasti pertama ada biologi. Biologi itu intinya belajar tentang makhluk hidup ya, semua tentang binatang, hewan, tumbuhan, terus kita manusia ya itu. Nah, kalau mikrobiologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan cuma bisa dilihat pakai mikroskop ya, mikrobiologi. Di sini entomologi itu ilmu tentang serangga. Dan zoologi, ada kata-kata zoo ya, zoo berarti hewan gitu, binatang. Ini adalah ilmu tentang binatang. Sama satu lagi botani. Botani itu ilmu tentang tumbuhan ya. Jadi ini semua zoologi, pelajaran tentang binatang, botani tentang tumbuhan, entomologi tentang serangga, mikrobiologi tentang makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Itu semua masuk ke biologi ya, karena itu kan makhluk hidup. Terus kedua, sains. Sains adalah fisika. Nah, cabang yang kedua, tadi yang pertama biologi, yang kedua itu fisika. Fisika itu tentang gejala dan fenomena alam, terus sifat benda yang ada di sekitar kita, perpindahan energi. Itu nanti ada mekanika, ilmu tentang gerak benda, elektronika, tentang arus listrik, magnet, optika geometris, sama alat optik. Intinya kalau fisika ini tentang gejala dan fenomena alam ya, ada benda-bendanya, ada perpindahan energi. Nah, ini kalau yang ketiga itu cabangnya sains itu ada kimia. Kimia itu ilmu tentang materi ya, terbuat dari apa, sifatnya gimana, perubahannya dalam reaksi-reaksi itu gimana ya. Cabang ilmu kimia ini ada di farmasi. Farmasi itu pasti obat-obatan, radiokimia, ada zat-zatnya. Terus organik, kimia organik itu, organik berarti yang bagus ya, yang berasalnya dari makhluk hidup. Terus ini kimia anorganik, ini dari bahan kimia. Ini yang keempat cabangnya itu geologi. Geologi pelajari tentang bumi dan perubahannya ya. Ada vulkanologi, vulkanik berarti tentang gunung berapi. Seismologi tentang gempa bumi. Terus paleontologi tentang fosil ya. Geologi ini berarti tentang kebumian ya, apa aja yang ada di bumi. Dan ini ya, kan gunung berapi itu ada di bumi. Terus ini gempa bumi, ada hubungannya sama bumi. Ini juga fosil. Fosil berarti sisa-sisa makhluk hidup selama bertahun-tahun. Terus ini sains itu adalah astronomi, cabang yang keempat. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta ya. Ini ada planetnya, bintangnya. Kalau astronomi sama alam semesta itu termasuk benda-benda yang ada di langit, nanti dipelajari matahari, gerhana matahari, komet, asteroid gitu. Kalau sains itu adalah ekologi. Nah, ini cabang yang kelima itu ekologi. Ekologi itu ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, yang membahas nanti tentang masalah lingkungan, polusi udara, tanah, air, perubahan iklim, kepunahan hewan. Nah, ini kan ekologi ya, ada interaksi, ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup sama lingkungannya. Kayak ini, misalnya kita ambil contoh ini ya, polusi udara. Polusi udara itu kan akibatnya bisa karena manusia pakai kendaraannya makin banyak, jadi udara itu karbon dioksidanya makin banyak. Terus orang ada yang merokok ya,
terus asap pabrik. Nah ini berarti karena ulah kita, ulah manusia. Nah makanya ini ada ekologi, itu ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup sama lingkungannya. Jadi apa yang diperbuat sama makhluk hidup bakal ada akibatnya, dampaknya ke lingkungan. Ya, ini orang yang khusus melakukan penelitian, itu dia disebutnya ilmuwan sains, ilmuwan. Ya, nah ini sains itu adalah ilmu pengetahuan sistematis. Sistematis berarti berurutan ya, ada sistemnya, tentang alam dan dunia fisik. Nah ini ilmuwan ini yang pintar-pintar, dia buat tahu tentang sains itu dia melakukan percobaan nama lainnya adalah eksperimen. Ya, itu dilakukannya di laboratorium IPA, kayak di sekolah kamu kan ada ya. Ada juga ilmunya melakukan di luar laboratorium, kayak di hutan, pantai, dan sebagainya. Ini ya, salah satu ilmuwan yang paling terkenal, dan ada lagi lainnya. Ini juga, ini orang Indonesia ya, buat kerangka pesawat. Masih banyak yang lainnya juga. Nah ini juga, ini nama-namanya ilmuwan-ilmuwan di bidang sains ya. Nah coba ini ya, ilmuwan berikut bekerja dalam bidang yang berbeda. Identifikasikan cabang ilmu mempelajari kegiatan di bawah ini. Yosua mempelajari kebiasaan makan sapi. Kebiasaan makan sapi berarti ada hubungannya sama kebiasaan hewan ya. Kalau ada hewannya berarti itu masuknya ke hewan. Hewan itu kan binatang ya, masuknya ke ini zoologi, tentang binatang, berarti biologi ya, berarti ini biologi. Nah terus Dewi mencoba menciptakan plastik yang dapat terurai. Plastik yang dapat terurai. Ini ya, berarti ini ada hubungannya sama kimia ya. Dia membuat gimana tuh caranya biar plastiknya bisa terurai. Nah, berarti itu adalah kimia. Nah, lalu Farhan menyelidiki aliran listrik dalam televisi. Aliran listrik. Kalau aliran listrik hubungannya sama ini, tentang arus listrik ya. Berarti fisika. Ya, berarti dia fisika. Nah, terus Bagas mempelajari pergerakan planet. Nah, ada kata-kata planet tuh. Planet berarti kan benda yang di luar angkasa ya, di langit. Planet ini dia, tentang planet, berarti astronomi. Ya, berarti ini astronomi. Lalu Fania menyelidiki pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut. Pengaruh sampah terhadap hewan di laut berarti ini ya, ini kepunahan hewan tertentu. Nah ini tadi yang dia nyelidikin, apa nih kaitannya, kenapa hewan di laut bisa pada punah tuh, ikan-ikan di laut misalnya, hewan lain, itu dia nyari tahu apa hubungannya, apa penyebabnya. Berarti itu adalah ekologi ya. Ini ekologi. Nah ini ya, nanti untuk ini kamu bisa baca-baca lagi ya, biokimia, geofisika, oseanografi ya, ada hubungannya ini sama biologi, kimia, gabungannya ini geografi, fisika, ini oseanografi.
Sekarang laboratorium IPA. Ini ya, alat-alat di laboratorium. Itu ada ini gelas ukur, spatula. Ini gelas kimia, kaca alergi. Ini ya, dia untuk mengukur bahannya itu gelas ukur sama spatula. Kalau untuk mencampur bahan itu labu Erlenmeyer. Tabulasi gelas kimia, kaca alergi. Mengamati benda kecil pasti kamu tahu, mikroskop. Pengukur benda, vernier kaliper. Ini alat pelindung mata, kacamata pelindung. Pengukur bahan, raja pegas, termometer. Alat pengaman atau penjepit, statif, segitiga porselen. Ini banyak ya. Dan ada juga ini kaki 3 ya, yang ada di buku kamu. Ini gambar-gambarnya. Nah, sekarang menjaga keselamatan di laboratorium. Ini gambarnya kurang jelas ya, jadi coba pakai gambar ini aja. Ya, ini kalau yang ini mudah meledak ya, kayak bom itu. Terus ini beracun, pasti gambar tengkorak, mudah terbakar, ini kayak ada api-apinya. Korosif, ada gambar tangannya. Berarti kalau di laboratorium kamu lihat ada bahan zat kimia yang ada gambar ini kayak tangannya, berarti harus hati-hati pakai sarung tangan, karena kalau kena sedikit aja bisa gatal-gatal tangan kamu atau kebakar. Terus ini bahaya buat lingkungan, ini yang maksudnya ini pohon. Terus ini ada lautnya, ini ikannya mati. Terus teroksidasi, ini gambarnya mudah teroksidasi, tercampur sama bahan lain. Iritasi, ini gambarnya kayak huruf X ya. Ini hal-hal yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium ya. Ini pakai kacamata pelindung, pakai masker, buang sampahnya yang benar ya, pada pakai sarung tangan itu. Terus kerjakannya teratur sesuai apa yang harus dilakukan, bukan asal. Ini yang tidak boleh dilakukan di laboratorium ya, nggak boleh makan, nggak boleh ini dia makan ya, nggak boleh buang sembarangan, nggak boleh bercanda berantem, nggak boleh asal campur-campurin, nggak boleh menghirup cairan ya. Nah, ini nanti coba kamu itu kerjakan. Ini alat-alatnya apa untuk mengukur volume, manasin air, campurin bahan, ngambil garam. Ini ya, sama kamu cari perbedaannya. Itu ya. Terus ini juga nanti laboratoriumnya kayak gini nih, sangat tidak baik. Anak-anaknya tuh pada bercanda, ada yang nggak pakai ini penutup mata, ada yang nggak pakai sarung tangan, ada yang menghirup cairan, ada yang main-main ya. Itu tidak boleh. Kasih apa alasannya yang kamu tahu ya. Terus ini merancang percobaan ya. Nah, ini ada namanya metode ilmiah. Itu cara atau pendekatan dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Nah, itu langkah-langkahnya, berarti langkah-langkahnya. Nah, pertama ini observasi itu mengamati, melakukan pengamatan. Lalu hipotesis, terus mengidentifikasi variabel, itu baru merancang percobaannya. Habis itu eksperimen, ini eksperimen atau percobaan.
Lalu data, ini mengumpulkan dan menyajikan data, kamu kumpulin dulu, terus ditulis tuh apa aja yang udah didapat, lalu disimpulkan. Ini ya, pengamatan dalam sains itu, pertama ilmuwan sains pasti mengamati apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu baru muncul pertanyaan yang bakal mereka teliti itu apa. Ya, ini kejadian yang bisa kamu ingat. Habis itu tujuan percobaan. Ya, kamu harus tahu itu kamu ngelakuin eksperimennya untuk apa tujuannya. Di situ baru menuliskan hipotesis. Hipotesis ini dugaannya, artinya dugaan nanti hasilnya bakal kayak gimana gitu. Perkiraan sementara atau dugaan. Kayak ini kamu ngelihat cuacanya mendung, wah gelap lagi itu. Berarti yang kamu kira bakal terjadi apa nanti? Hujan ya, kemungkinan besarnya. Jadi hipotesis itu dugaan awal yang kita lihat sementara. Bakal gimana nanti hasilnya dan belum pasti. Atas sini variabel ya, variabel itu untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmuwan merancang percobaan untuk mengubah kondisi atau suatu hal ya, nanti hal lain itu akan berubah. Nah, faktor-faktor ini disebutnya variabel. Variabel itu faktor, kondisi, unsur berupa angka atau jenis dalam menentukan suatu percobaan. Percobaan memiliki 3 macam variabel, ada bebas, terikat, sama kontrol. Variabel bebas itu faktor, hal, unsur dianggap dapat menentukan variabel lain. Variabel terikat, gejala yang muncul atau berubah. Pola teratur bisa diamati karena berubah variabel lain. Tapi kalau variabel kontrol itu variabel yang dibuat tetap selama percobaan. Ya, coba kita baca ini. Patut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek, paling cepat, untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba. Satu hari ia mencoba satu jalur, ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan menempuh setiap jalur tersebut. Nah, ini dia kan bakal menguji 3 jalur berbeda dari rumahnya ke sekolah. Variabel bebasnya itu adalah jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Dia mengukur waktu yang diperlukan untuk berjalan. Berarti variabel terikatnya itu waktu tempuh yang dapat digunakan dengan alat pengukur waktu seperti stopwatch kayak jam gitu. Nah, dia akan memperoleh 3 macam waktu yang mungkin sama atau berbeda. Faktor lainnya harus diusahakan sama, jadi nggak mempengaruhi waktu. Misalnya orang yang berjalan harus sama, yaitu cuman dia Ketut aja. Nah, variabel kontrol berarti variabel lainnya yang mempengaruhi, bisa aja ini keadaan jalannya, itu kalau ada jalan berbatu, tapi jalur lainnya itu trotoar, kan pasti beda nanti perjalanannya, waktunya ngaruh. Ya, terus ini prosedur percobaan, urutan langkah-langkah dalam percobaannya itu disebut prosedur. Prosedur berarti urutannya, langkah-langkahnya. Ya, ini tahapan merancang percobaan.
Pertama, tujuan percobaannya dulu kamu harus tahu, terus hipotesis dugaan sementara, terus variabelnya, alat dan bahan, sama prosedur langkah-langkahnya. Ini ya, tujuan percobaan yang dapat diselidiki. Ini ya, kelelawar suka berkumpul di tempat yang gelap daripada tempat terang, kan bisa diselidiki. Kalau ini mobil berwarna putih lebih bagus daripada mobil berwarna hitam, ini nggak sama. Misalnya kamu bilang mobil putih bagus, tapi orang lain bilang mobil hitam lebih bagus daripada putih gitu. Berarti harusnya ini. Terus musik dangdut lebih baik daripada musik rock, ini juga tidak ya, karena ada aja orang yang suka rock daripada dangdut dan suka musik lain. Terus senaran tipis memiliki suara yang lebih melengking dibanding senar yang tebal. Ini ya bisa kamu cari tahu, diselidiki, maksudnya dicari tahu. Manusia saat ini lebih tinggi daripada manusia purba, ya bisa juga. Ya, terus ini tentang variabel, nanti kamu baca lagi. Ini pengukuran pengamatan selama eksperimen. Itu ya, ada kualitatif, berarti menggunakan kata-kata saja. Ini kamu manasin air, ada gelembungnya, terus asapnya tipis. Kalau kamu taruh tangan kamu di atas panci itu, kamu rasa panas juga, ada gelembung udaranya. Yaitu kualitatif, berarti dijelasin pakai kata-kata. Nah, tapi kalau ini kuantitatif, itu ada angka-angkanya. Ini saat kamu manaskan air ke panci, itu kamu ukur dulu volumenya berapa tuh, pakai gelas ukur. Ini ada angkanya 200 ml. Setelah 3 menit kamu masukin air, kamu manasin air, suhunya jadi 70 derajat. Itu ya, ada angka-angkanya kalau kuantitatif. Nah, pengukuran itu sangat penting ya dalam eksperimen atau percobaan, karena kaitannya sama besaran sama satuan nanti. Besaran itu berarti istilah untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Ya, contohnya volume itu kan kayak isinya, air itu berapa ya volumenya, isinya berapa, bisa kamu ukur pakai gelas ukur. Itu contohnya volume, suhu, panjang, massa, waktu, berat, yaitu besaran pokok. Nanti ada juga besaran turunan. Besaran pokok itu besaran untuk menetapkan besaran lainnya, yaitu secara standar internasional. Kalau besaran turunan itu besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok ya. Nah, misalnya ini kecepatan itu panjang lintasan dibagi waktu ya. Sekarang ini panjang itu lambangnya L kecil ya. Nah, tulisannya itu meter. Panjang itu satuan internasionalnya meter ya. Terus ini kecepatan, makanya ini kecepatan bisa kamu ubah jadi meter per second, karena tadi panjang kecepatan itu panjang lintasan, panjang itu tadi ini ya, panjang meter m, ini m dibagi waktu tempuh, waktu itu adalah s ya, second, detik, ini m per s. Tuh, makanya ini didapat m per s ya untuk kecepatan. Ini massa pasti kilogram, kg waktu pasti second, detik, suhu itu Kelvin, jumlah zat mol, kuota arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela ya. Ini luas berarti sisi kali sisi ya, persegi ceritanya. Nah, ini dilambanginnya pakai panjang, berarti
panjang kali panjang ya, panjangnya ada 2, jadi ini panjang kali panjang berarti meter persegi ya, meter pangkat 2. Terus ini volume panjang kali panjang kali panjang berarti pangkatnya 3. Ini massa jenis, berarti massa jenis itu ini ya, massa dibagi ini dibagi volume itu ya. Massa itu tadi ini kilogram ini, terus meter pangkat 3 ini dari volume ya. Terus ini gaya kilogram meter per second kuadrat dari sini juga ya. Terus percepatan juga dari sini, tekanan dari sini juga. Itu ya, ini satuan baku yang tidak berubah. Kamu pergi kemanapun di Amerika, di Kanada itu bakal sama. Ini kalau suhu yang sering kita pakai itu kan Celcius, tapi ini bukan standarnya, tapi standarnya itu ini SI ya, International System. Itu SI nya adalah Kelvin, ini yang di seluruh dunia. Kalau Fahrenheit cuma di negara subtropis saja ya. Ini ke tangga kamu udah tahu. Kalau kilometer ke sentimeter berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya kakak punya 5 kilometer, kamu ubah ke sentimeter berarti berapa tuh? Berarti kan turun 5 ya, turun 5 berarti nolnya bertambah 5, berarti tadi 5 nolnya tambah 5 tuh, 2, 3, 4, 5 cm. Titiknya di sini jadi 500.000 ya. Nah, beda lagi kalau kakak punyanya ini nah kamu ubah ke kilometer gini. Ini dari milimeter berarti paling bawah ke kilometer berarti naik berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, naik 6 berarti nolnya dicoret 6 dibagi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadinya 5 kilometer itu ya, tergantung dia naik apa turun tuh. Coba ini ya contohnya ke dalam satuan internasional. Satuan internasional berarti harus meter ya. Ini masih kilometer, kamu ubah ke meter berarti ini dari kilometer ke meter 1, 2, 3 berarti 2,4. kamu tambahin nolnya 3, 1, 2, 3 karena ini ada koma, komanya harus hilang ya. Berarti kamu coret 1 ini, jadi komanya hilang deh, berarti jadi 2400 meter. Ini jawabannya ya. Terus ini kalau ton itu kan bukan satuan internasional, internasionalnya adalah kilogram. Nah coba sini ya, 3,5 ton. Kalau 1 ton itu kan 1000 gram ya, 1000 kilogram. Ini berarti 3,5 ton itu berarti 3,5, kamu tambahin nolnya 3 tuh, 2, 3. Nah ini biar komanya hilang kamu coret di belakang, jadi 3500 kilo ya. Ini berarti dia 3500 kilo. Nah ini lain nanti kamu coba kerjain ya.
Nah, ini teknik pengukuran yang benar. Kamu kalau ngukur pakai penggaris, pakai apapun juga harus tepat ya. Nah, ini ada 3 orang ya, A, B, C. Yang benar adalah pengukuran orang yang B ya. Ini kalau orang yang A, dia membacanya terlalu rendah itu. Ini dari depan banget. Jadi yang dia bilang itu 18,2. Ya, 18. Nah, kalau orang yang C itu terlalu tinggi bacanya, dia kelewatan. 21,5. Padahal harusnya orang B yang tepat dia 20 ya. Pas ini lurus 20. Ini di sini. Ya, 20. Nah, sekarang ini cairan, coba kita ukur. Ini air ya. Berarti itu 67 ya. Nah, kalau ini cembungnya yang ke atas. Nah, berarti ini itu 66.